semuanya, perkenalkan nama saya Tetiara Lutfi Ramadhani dengan NIM F1D1240030. Di sini saya akan membahas tentang tugas pada mata kuliah Ganesha dan karakteristik bahan galian, di mana di sini ditugaskan untuk menjelaskan apa sih itu endapan sekarang dan bagaimana tahapan eksplorasi endapan sekarang itu sendiri. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu isi dari jurnal yang saya ambil dengan judul Identifikasi Tipe Alterasi dan Mineralisasi berdasarkan hasil logging inti bor dan analisis SRD mikroskopis daerah DMLZ distrik Esberg Mimika Papua. Dan jurnal ini diterbitkan oleh Applied Geomining and Metallurgy. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui dulu nih, apa itu endapan skarn. Nah, endapan mineral skarn ini dikenal karena kompleksitas dan nilai ekonomisnya yang sangat tinggi. Nah, mineral skarn ini ia terbentuk dikarenakan adanya interaksi panas magma, fluida yang kaya akan logam dan batuan karbonat. Di video kali ini, kita akan menelusuri setiap tahapan terbentuknya skarn, mulai dari intrusi magma hingga logam berharga yang mengendap seolah dapat menyaksikan bumi bekerja di bawah permukaan. Yang pertama itu awal pembentukannya. Yang pertama intrusi magma, di mana proses skarn ini dimulai jauh di dalam bumi ketika magma panas dari dapur magma naik melalui kerak bumi. Magma ini membawa energi panas tinggi dan cairan hidrotermal yang kaya akan logam. Nah, magma mencari jalannya ke zona batuan karbonat seperti batu gamping ataupun dolomit. Nah, disinilah awal dari transformasi geologi yang kompleks terjadi. Lalu pada metamorfisme kontak, setelah dari intrusi magma, ini ada metamorfisme kontak. Saat magma bersentuhan dengan batuan gamping dengan suhu yang tinggi dapat menyebabkan batuan mengalami metamorfisme kontak. Mineral karbonat mulai terurai dan membentuk mineral baru. Batuan di sekitar magma dapat mengalami perubahan fisik, warna, tekstur, bahkan kekerasannya dapat berubah. Zona kontak yang terbentuk dikenal sebagai hornfels. Batuan keras yang menandai pertemuan magma dan karbonat. Seolah-olah batuan ini tuh dipanggang dari panas magma yang sangat dekat. Lalu masuk ke bagian ketiga, yaitu reaksi fluida hidrotermal dan metasomatisme. Nah, langkah penting berikutnya ini adalah masuk fluida hidrotermal dari magma. Fluida ini kaya akan unsur logam seperti besi, tembaga, seng, mangan, hingga emas. Ketika fluida panas ini meresap ke batuan karbonat yang telah dipanaskan, terjadi metasomatisme atau proses pertukaran ion antar mineral. Hasilnya terbentuk mineral skarn khas, yaitu garnet, piroksen, epidot, hingga magnetit. Selanjutnya pembentukan zona skarn, di mana zona skarn ini terbentuk dengan mengikuti aliran fluida hidrotermal yang membentang dan dekat intrusi hingga jauh. Zona ini terbagi menjadi subzona, tergantung kadar panas dan intensitas reaksi kimianya. Dengan semakin dekat ke magma, mineral lebih kaya piroksen dan garnet. Semakin jauh, muncul mineral karbonat, reinkristalisasi, dan oksida seperti magnetit. Dengan pola ini membantu geolog menentukan arah dan potensi endapannya. Di beberapa tambang, terkenal zona proksimal bisa mengandung konsentrasi tembaga tinggi, dan sedangkan zona distal lebih kaya besi. Selanjutnya pada pengkayaan logam dan endapan ekonomis, di mana setelah zona skarn terbentuk, fluida hidrotermal terus membawa logam. Logam ini dapat mengendap di rongga retakan atau zona porositas dengan membentuk endapan ekonomis ataupun biji, tembaga, besi, timbal, seng, bahkan emas. Tahapan inilah yang menjadi sekarang target utama eksplorasi pertambangan. Dengan memahami pola mineralisasi, geolog dapat memperkirakan lokasi deposit yang bernilai tinggi, seperti sungai, logam yang mengendap harta karun di jalurnya. Selanjutnya, kita ketahui bahwa proses pembentukan endapan skarn ini menunjukkan betapa dinamisnya bumi dari intrusi magma, metamorfisme kontak, metasomatisme hidrotermal, hingga pengkayaan logam. Semua tahapan ini bekerja dalam harmoni yang kompleks. Skarn bukan hanya keajaiban geolog, tetapi juga sumber mineral berharga yang menjadi tulang punggung industri pertambangan. Nah, teman-teman, masuk pada tahapan eksplorasi dari endapan skarn itu sendiri dengan jurnal yang saya baca, yaitu dengan judul Jurnal Eksplorasi Endapan Hidrotermal di Daerah Kasihan, Pacitan, Jawa Timur, dan diterbit oleh Jurnal Geologi dan Sumber Daya Mineral. Pada endapan hidrotermal dan skarn ini dapat menyimpan logam berharga seperti tembaga, besi, timbal, dan seng. Tapi menemukan endapan ini
bukan perkara yang sangat mudah loh teman-teman, dan dibutuhkan eksplorasi sistematis dari permukaan hingga kedalaman bumi. Yang pertama, para geolog dalam menemukan endapan ini memerlukan survei pendahuluan, di mana survei pendahuluan ini tim geologi memeriksa peta geologi dan peta topografi tentunya, dan juga di sini melihat dari laporan tambang sebelumnya dan kondisi lapangan tentunya. Di lapangan, mereka mengamati outcrop batuan, struktur geologi, serta tanda-tanda alterasi dan mengambil sampling batuan permukaan dilakukan untuk analisis awal. Selanjutnya pada survei geokimia dan geofisika, di mana setelah target awal teridentifikasi, dilakukan survei geokimia dan geofisika. Sampling ataupun sampel pada tanah, sedimen, dan sungai dapat membantu menemukan konsentrasi logam anomalus. Dan pada metode geofisika, seperti resistivitas magnetik dan gravimetri menandai jalur fluida hidrotermal dan intrusi magma di bawah permukaan bumi. Selanjutnya para geolog ini melakukan logging inti bor, di mana inti bor ini diambil dari sumur eksplorasi. Ini adalah langkah penting dalam memberikan data langsung dari bawah permukaan. Dan setiap inti dari data bor ini dicatat secara rinci, litologi, tekstur, warna, tanda alterasi, hingga mineralisasi dan mineral sekarang ini seperti garnet, piroksen, epidot, magnetik, dan yang bisa terlihat dari sini. Selanjutnya pada tahapan analisis laboratorium, setelah inti bor ini dikumpulkan, sampel dianalisis di laboratorium. Dan di sini XRD digunakan untuk mengidentifikasi mineral utama dan sekunder. Sementara mikroskop polarisasi menampilkan tekstur mineral dan zonasi alterasinya. Data geokimia inti bor ini dapat menunjukkan konsentrasi logam seperti tembaga, besi, seng, dan timbal yang menjadikan indikator mineralisasi ekonomis. Selanjutnya dilakukan pada geolog ini, yaitu pemetaan zona alterasi dan mineralisasi. Dengan semua data yang dikumpulkan, tim geologi dapat memetakan zona ini. Yang pertama yaitu ada zona proksimal yang dekat dengan intrusi magma kaya garnet, piroksen, sedangkan zona distal ini lebih dominan kuarsa, reinkristalisasinya, dan magnetit. Pemeta ini dapat membantu menentukan lokasi potensial untuk eksplorasi dan untuk eksploitasi dan pengembangan tambang. Selanjutnya pada evaluasi potensi, geolog ini memiliki tahapan akhir dari endapan konsentrasi dan volume endapan dianalisis untuk dapat menentukan kelayakan tambang. Sehingga dengan metode eksplorasi yang sistematis, mulai dari survei pendahuluan hingga pemetaan mineralisasi, tim geologi dapat meminimalkan resiko dan memaksimalkan efisiensi eksplorasi di Kasihan Pacitan pada daerah ini.